Bapa yang terkasih, di bulan Desember yang terbuka di hadapan kami ini, aku datang dengan hati terbuka dan haus akan hadirat-Mu. Aku tahu bahwa banyak orang melihat masa ini hanya dengan mata duniawi. Tetapi aku ingin melihat dengan mata iman, mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih dekat denganmu. Tuhan, aku ingin masuk ke pelataran-Mu, bukan seperti orang yang masuk ke sembarang tempat, tetapi sebagai orang yang tahu bahwa di sana ada takhta kasih karunia. Di sana ada sumber segala kehidupan. Di sana ada Tuhan yang menciptakan aku dan memeliharaku. Izinkan aku bersukacita dalam hadirat-Mu, agar aku tahu bahwa bersama-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain manapun. Kiranya di bulan Desember ini aku tidak tersesat dalam gangguan, tetapi aku menemukan diriku dalam pelukan-Mu, di mana ada kedamaian sejati dan perhentian bagi jiwaku yang lelah. Tuhan, aku bersujud di hadapan-Mu dengan segala hormat, mengakui bahwa Engkau kudus, bahwa Engkau adalah Tuhan, dan aku hanyalah seorang hamba yang membutuhkan belas kasihan-Mu setiap detik. Aku tidak datang dengan kesombongan. Aku tidak datang dengan tuntutan. Aku datang seperti seorang anak yang tahu bahwa ia bergantung sepenuhnya pada Bapa. Aku ingin menyerahkan persembahanku yang sederhana di bulan yang baru ini, dan persembahanku sederhana saja, hatiku yang terkadang terluka, terkadang lelah, tetapi yang menjadi milik-Mu sepenuhnya. Ini hidupku, dengan semua kesalahan dan kebenarannya, dengan semua pergumulan dan kemenangannya, dengan segala adanya aku dan segala yang masih bisa terjadi padaku di tangan-Mu. Ini seluruh keberadaanku, setiap pikiran, setiap keinginan, setiap mimpi, setiap ketakutan. Semua ini aku letakkan di mezbah-Mu, karena aku tahu hanya Engkau yang dapat mengubah apa yang hancur menjadi sesuatu yang indah. Bapa, aku ingin menuai apa yang baik dalam firman-Mu di bulan Desember ini. Aku tahu bahwa Alkitab bukan buku biasa, melainkan suara-Mu yang berbicara langsung ke hatiku. Aku ingin membaca setiap ayat bukan sebagai kewajiban, tetapi seperti orang yang mencari makanan bagi jiwanya. Kiranya setiap kata yang aku temukan dalam kitab suci menjadi benih yang tertanam di dalamku, yang bertunas dan berbuah lebat. Aku membutuhkan firman-Mu, karena tanpanya aku tersesat, tanpanya aku tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tanpanya aku menjadi rentan terhadap serangan musuh. Kiranya di bulan ini aku tidak puas dengan remah-remah rohani, tetapi aku makan dengan kenyang dari roti surga, yaitu Kristus Yesus yang dinyatakan dalam halaman-halaman suci. Tuhan, aku ingin beristirahat dalam pelukan kasih-Mu. Aku mengaku bahwa aku telah menjalani hari-hari penuh kecemasan, malam-malam tanpa tidur, saat-saat di mana beban hidup terasa lebih besar daripada kekuatanku. Tetapi Engkau mengundangku untuk beristirahat. Engkau berjanji kepadaku bahwa kuk yang Kau pasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Tolonglah aku melepaskan segala sesuatu yang telah mencuri tidurku, segala sesuatu yang telah mengambil kedamaianku, segala sesuatu yang telah membuat hatiku sakit tanpa perlu. Aku ingin melemparkan diriku ke dalam pelukan-Mu, seperti orang yang melemparkan diri ke samudra kasih karunia, mengetahui bahwa Engkau akan memegangku, bahwa Engkau tidak akan membiarkanku tenggelam. Di bulan Desember ini, ajarlah aku untuk beristirahat, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarku sedang kacau, untuk memiliki kedamaian, bahkan ketika keadaan meneriakan keputusasaan. Bapa, aku menginginkan bajak-Mu mempersiapkan hidupku
di bulan yang baru ini. Aku tahu bahwa bajak bukanlah alat kenyamanan, melainkan alat transformasi. Ia memecahkan, ia membalikkan, ia melukai tanah agar menjadi subur. Tuhan, aku tidak takut pada bajakmu, karena aku percaya bahwa niatmu bagiku adalah baik. Galilah dengan kehendakmu bagian terdalam dari diriku. Masuklah ke tempat-tempat yang aku sendiri takut untuk melihatnya, ke sudut-sudut tersembunyi di mana aku menyimpan kepahitan, dendam, dosa yang tidak diakui. Kiranya bajakmu itu dalam, agar tidak hanya tinggal di permukaan hidupku, tetapi mencapai akar-akarnya, mengubah segalanya dari dalam keluar. Tuhan, singkirkan batu-batu dari hidupku. Batu-batu kekerasan hati, batu-batu keras kepala, batu-batu ketidakpercayaan yang telah menghalangi firman-Mu bertunas di dalamku. Cabutlah juga duri-duri, hal-hal yang tampak kecil, tetapi mencekik pertumbuhan rohani, kemalasan rohani, dinginnya doa, kurangnya rasa lapar akan hadirat-Mu. Mudahnya aku teralihkan dari hal-hal yang kekal. Tuhan, aku ingin menjadi tanah yang subur bagi-Mu. Aku ingin ketika Engkau menanam di dalamku, benih itu tumbuh kuat dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Di bulan Desember ini, persiapkanlah tanah hatiku, agar aku dapat menerima semua yang ingin Engkau berikan kepadaku. Bapa, jadikan aku bagi kemuliaan-Mu. Kiranya seluruh hidupku menjadi nyanyian penyembahan, bukan hanya pada jam-jam ibadah, tetapi dalam setiap tindakan sehari-hari. Kiranya orang-orang memandangku dan melihat bukan kekuatanku, melainkan kasih karunia-Mu yang bekerja. Kiranya aku hidup sedemikian rupa, sehingga dunia tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, yang mengubah hidup. Aku tidak ingin hanya menjadi satu lagi orang yang mengaku Kristen, tetapi hidup seperti semua orang hidup. Aku ingin menjadi berbeda. Aku ingin menjadi terang dalam kegelapan. Aku ingin menjadi garam yang memberi rasa. Aku ingin menjadi kesaksian hidup akan kuasa Injil. Bentuklah aku, hancurkan aku jika perlu, tetapi jadikan aku bejana yang berguna bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, aku ingin dipakai tanpa batas. Aku tidak ingin menjalani iman yang suam-suam kuku. Aku tidak ingin menjadi orang percaya yang hanya memanaskan bangku di gereja. Aku ingin tersedia bagi tujuan-tujuan-Mu. Aku ingin Engkau memakai aku untuk membawa harapan kepada mereka yang putus asa, untuk membawa penghiburan kepada mereka yang menderita, untuk membawa Injil kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Pakailah mulutku untuk mengucapkan kata-kata kehidupan, pakailah tanganku untuk memberkati, pakailah kakiku untuk pergi kemana Engkau mengutusku. Tidak masalah jika tugas itu tampak terlalu besar bagiku, karena aku tahu Engkau tidak memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan orang yang terpanggil. Bapa, persiapkan aku untuk apa yang akan datang. Aku tahu bahwa bulan Desember ini akan membawa sukacita, tetapi juga tantangan. Aku tahu akan ada saat-saat indah, tetapi juga ujian. Persiapkan hatiku untuk menerima berkat dengan rasa syukur dan untuk menghadapi pergumulan dengan iman. Kiranya aku tidak terkejut oleh perangkap musuh, tetapi kiranya aku waspada, selalu berdoa, menjaga hatiku di atas segalanya. Persiapkan aku juga untuk pertemuan-pertemuan yang akan kualami, untuk percakapan-percakapan, untuk keputusan-keputusan yang perlu aku ambil. Kiranya aku tidak bertindak karena dorongan hati, tetapi kiranya aku mencari pimpinan-Mu dalam segala hal. Tuhan, mampukan aku untuk menjalani setiap hari di bulan ini dengan sangat baik.
Aku tahu aku tidak memiliki kekuatan sendiri. Aku tahu bahwa sendirian aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Engkau berjanji bahwa kasih karuniamu cukup dan bahwa kuasamu menjadi sempurna dalam kelemahanku. Jadi aku datang mengakui kelemahanku di hadapanmu agar kuasamu menaungi aku. Mampukan aku untuk mengasihi ketika sulit untuk mengasihi, untuk mengampuni ketika luka masih terasa sakit, untuk bersabar ketika segala sesuatu dalam diriku berteriak karena ketidaksabaran. Mampukan aku untuk bersaksi dengan berani, untuk menyembah dengan tulus, untuk melayani dengan sukacita. Bapa yang terkasih, aku menyerahkan kemudi hidupku kepadamu. Aku lelah mencoba mengendalikan ceritaku sendiri. Aku lelah berpikir bahwa aku tahu jalan terbaik. Aku mengakui bahwa sering kali aku salah karena tidak mencari kehendak-Mu, karena tidak menunggu waktu-Mu, karena tidak mengikuti instruksi-Mu. Sekarang aku meletakkan setir hidupku di tangan-Mu. Bawalah aku kemana Engkau mau, pada waktu yang Engkau pilih dengan cara yang Engkau tentukan. Meskipun jalannya sulit, meskipun aku tidak mengerti belokan-belokannya, aku percaya bahwa Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Engkau melihat akhir dari permulaan. Engkau mengetahui setiap tikungan jalan. Engkau tahu persis di mana aku harus tiba. Tuhan, di bulan Desember ini, aku ingin belajar menanti-nantikan Engkau. Aku tahu kita hidup di dunia yang terburu-buru, di mana segala sesuatu harus terjadi kemarin, di mana kecemasan menguasai hati karena tidak ada lagi yang tahu cara menunggu. Tetapi Engkau mengajarku bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi bahkan ketika tampaknya tidak ada yang terjadi, bahkan ketika tampaknya janji-janjimu tertunda, aku memilih untuk menunggu. Bukan dengan ketidaksabaran, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan iman, mengetahui bahwa waktumu sempurna dan bahwa layak untuk menunggu apa yang datang dari tanganmu. Ajarlah aku menunggu dengan sukacita, dengan harapan, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika aku tidak melihatnya. Bapa yang terkasih, ampunilah aku atas kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan sampai saat ini. Ampunilah aku atas saat-saat aku mengecewakan-Mu, atas janji-janji yang kubuat dan tidak kutepati, atas doa-doa yang tidak kupanjatkan, atas Alkitab yang tetap tertutup di atas meja. Ampunilah aku karena lebih memperhatikan suara-suara dunia daripada suara-Mu, karena mengejar hal-hal yang hampa sementara aku mengabaikan hal-hal yang kekal. Aku tahu bahwa belas kasihan-Mu selalu baru setiap pagi. Aku tahu bahwa ketika aku mengaku, Engkau setia dan adil untuk mengampuni. Jadi aku mengakui sekarang segala sesuatu yang membebani hati nuraniku, segala sesuatu yang telah menjauhkanku dari-Mu, dan aku menerima pengampunan-Mu oleh iman dalam darah Yesus yang menyucikan aku dari segala dosa. Kiranya bulan Desember ini menjadi awal yang baru, halaman baru, kesempatan untuk hidup lebih dekat dengan-Mu. Tuhan, aku ingin bersyukur di bulan yang baru dimulai ini. Berapa banyak berkat yang telah kuterima, dan aku bahkan tidak berhenti untuk berterima kasih. Berapa kali Engkau melepaskan aku dari bahaya, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Berapa banyak pintu yang Engkau tutup untuk melindungiku, dan aku mengeluh alih-alih percaya.
Ampunilah aku atas rasa tidak berterima kasihku dan ajarlah aku memiliki hati yang bersyukur. Aku ingin berterima kasih bukan hanya untuk berkat yang kulihat, tetapi juga untuk yang tidak kulihat. Bukan hanya untuk doa yang dijawab dengan ya, tetapi juga untuk yang dijawab dengan tidak atau tunggu. Aku ingin berterima kasih untuk makanan sehari-hari, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, tetapi juga untuk pergumulan yang membuatku bertumbuh, untuk kehilangan yang mengajarku menghargai, untuk air mata yang mendekatkanku kepadamu. Kiranya rasa syukur menjadi tanda bulan Desember ini dalam hidupku. Bapa, aku berseru untuk kebangunan rohani. Bangkitkanlah kembali kehidupan pribadiku, nyalakan kembali api yang pernah menyala kuat, tetapi telah mendingin seiring berjalannya waktu. Bangkitkanlah keluargaku, bawa kembali mereka yang telah menyimpang, selamatkan mereka yang belum mengenalmu, pulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Bangkitkanlah gerejaku, curahkan rohmu ke atas kami. Hancurkan kedinginan rohani, singkirkan rutinitas yang mematikan penyembahan sejati. Kiranya bulan Desember ini menjadi seperti hari-hari para rasul, ketika Roh Kudus bergerak dengan kuasa, ketika hidup diubahkan, ketika mukjizat terjadi, ketika gereja hidup dalam kesatuan dan bertumbuh setiap hari. Tuhan, lakukanlah lagi, mulailah dari aku, pakailah aku sebagai alat kebangunan rohani yang sangat kami rindukan ini. Tuhan, jagalah mulutku. Kiranya aku tidak mengatakan apa yang tidak seharusnya. Kiranya aku tidak bergosip, kiranya aku tidak bersungut-sungut, kiranya aku tidak berbohong, kiranya aku tidak mengutuk. Kiranya dari mulutku hanya keluar kata-kata yang membangun, yang memberkati, yang menyembuhkan, yang memberi hidup. Tolonglah aku mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus diam, memiliki hikmat untuk menggunakan kata-kata yang tepat pada saat yang tepat. Kiranya aku tidak terburu-buru dalam perkataanku. Kiranya aku tidak menjanjikan apa yang tidak bisa kupenuhi. Kiranya aku tidak bersumpah sembarangan. Ajarlah aku untuk selalu mengatakan kebenaran, tetapi mengatakannya dalam kasih, tanpa melukai secara tidak perlu. Kiranya lidahku menjadi alat perdamaian dan bukan perang, persatuan dan bukan perpecahan, harapan dan bukan keputusasaan. Tuhan, letakkanlah penjaga pada pintu bibirku selama hari-hari di bulan ini. Bapa yang terkasih, aku ingin menjalani bulan Desember ini dengan tujuan kekal. Aku tidak ingin hanya melewati 1 bulan lagi. Aku tidak ingin hanya bertahan sampai tahun berakhir. Aku ingin menjalani setiap hari dengan mengetahui bahwa itu berharga, bahwa pilihan-pilihanku memiliki konsekuensi, bahwa waktu tidak kembali. Aku ingin berinvestasi dalam hal-hal yang akan tinggal tetap selamanya, dalam kerajaan Tuhan, dalam manusia, dalam kasih, dalam iman, dalam harapan. Tolonglah aku untuk tidak menyia-nyiakan hari-hariku dengan hal-hal yang tidak memiliki nilai kekal, untuk tidak menghabiskan energiku dengan apa yang fana dan hampa. Aku ingin tiba di akhir bulan ini dengan mengetahui bahwa aku hidup dengan baik, bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi, bahwa aku melayani dengan sukacita, bahwa aku bersaksi dengan keberanian. Kiranya setiap hari dijalani dalam perspektif kekekalan, mengingat bahwa hidup ini hanyalah persiapan untuk kehidupan yang tidak akan berakhir. Tuhan, aku sangat bergantung pada kasih-Mu itu. Tanpanya aku tidak bisa hidup. Tanpanya aku tersesat. Tanpanya aku tidak punya alasan untuk ada. Kasih-Mu tidak seperti kasih manusia yang gagal dan mengecewakan. Kasih-Mu sempurna, kekal, tak bersyarat.
Bahkan ketika aku gagal, Engkau terus mengasihiku. Bahkan ketika aku jatuh, Engkau mengangkatku dengan kasih. Bahkan ketika aku menjauh, Engkau datang menemuiku dengan tangan terbuka. Tuhan, kiranya aku tidak pernah lupa betapa aku dikasihi oleh-Mu. Kiranya aku tidak pernah meragukan kasih-Mu padaku, bahkan di hari-hari yang sulit. Bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kurencanakan. Tuhan, jangan biarkan aku melupakan betapa kecilnya aku, agar aku tidak menjadi sombong. Tetapi juga jangan biarkan aku melupakan betapa berharganya aku di mata-Mu, agar aku tidak meremehkan diriku sendiri. Ajarlah aku keseimbangan untuk mengetahui siapa aku di hadapan-Mu. Cukup kecil untuk bergantung sepenuhnya padamu, tetapi cukup dikasihi untuk memiliki keyakinan dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, gerakanlah air-Mu atasku. Kiranya Roh Kudus-Mu bergerak dalam hidupku, seperti Dia bergerak di atas air pada permulaan penciptaan, membawa keteraturan di mana ada kekacauan, terang di mana ada kegelapan, kehidupan di mana ada kematian. Aku butuh Engkau bergerak, karena tanpa tindakan-Mu aku tetap mandek, tanpa nafas-Mu aku hanyalah debu. Bergeraklah dalam keluargaku, membawa kesembuhan di mana ada luka, persatuan di mana ada perpecahan, kasih di mana ada kedinginan. Bergeraklah dalam pekerjaanku, membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, menyediakan apa yang diperlukan, memberikan hikmat untuk setiap keputusan. Bergeraklah dalam gerejaku, membangkitkan hati, membangkitkan gairah bagi jiwa-jiwa, membawa pertumbuhan yang sejati. Bapa yang terkasih, penuhilah aku dengan-Mu. Kosongkan aku dari diriku sendiri dan penuhilah aku dengan hadirat-Mu. Aku tidak ingin hidup lagi penuh dengan keinginanku sendiri, keinginan egoisku sendiri, hikmatku sendiri yang adalah kebodohan di hadapan-Mu. Aku ingin dikosongkan dari kesombongan dan dipenuhi dengan kerendahan hati, dikosongkan dari ketakutan dan dipenuhi dengan iman, dikosongkan dari kecemasan dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Penuhilah aku dengan kasih-Mu, agar aku mengasihi seperti Engkau mengasihi. Penuhilah aku dengan sukacita-Mu, agar aku bersukacita bahkan dalam kesesakan. Penuhilah aku dengan kuasa-Mu, agar aku hidup dalam kemenangan. Kiranya bulan Desember ini ditandai oleh kepenuhan hadirat-Mu di setiap area hidupku. Tuhan, aku ingin meluap. Aku tidak ingin menjadi sumur kering. Aku tidak ingin menjadi hidup gersang yang tidak menghasilkan apa-apa. Aku ingin begitu penuh dengan-Mu, sehingga meluap secara alami kepada orang-orang di sekitarku. Kiranya dari hidupku mengalir sungai-sungai air hidup, seperti yang Engkau janjikan. Kiranya orang-orang haus akan Tuhan ketika mereka berada di dekatku. Bukan karena aku istimewa, tetapi karena Engkau nyata di dalamku. Kiranya aku meluap dalam kasih, dalam kemurahan hati, dalam pengampunan, dalam kesabaran, dalam kebaikan. Kiranya bulan Desember ini menjadi bulan di mana banyak hidup disentuh melalui hidupku yang meluap dengan hadirat-Mu. Bapa, bentuklah aku ya Tuhan. Ini adalah doaku yang paling tulus di bulan yang baru ini. Jadikan aku serupa dengan gambaran Kristus. Aku tahu ini adalah proses. Aku tahu ini tidak akan terjadi dalam sekejap. Aku tahu akan ada rasa sakit dalam kehancuran. Tetapi aku percaya pada pekerjaan-Mu sebagai penjunan dalam diriku. Engkau adalah penjunan dan aku adalah tanah liat, maka bentuklah aku sesuka hati-Mu. Jika perlu dihancurkan untuk dibuat ulang, hancurkanlah.
Jika perlu melewati api untuk dimurnikan, bakarlah. Jika perlu waktu di roda penjunan, aku menunggu. Hanya jangan menyerah padaku, jangan tinggalkan aku setengah jalan. Selesaikanlah sampai akhir pekerjaan baik yang Engkau mulai dalam hidupku. Tuhan, aku ingin mencarimu dengan segenap hatiku. Di pagi hari, sebelum hari dimulai dengan tuntutan-tuntutannya, aku ingin berada dalam hadirat-Mu mencari pimpinan. Di siang hari, ketika kelelahan mulai memberatkan, aku ingin mengingat bahwa Engkau memperbaharui kekuatanku. Di malam hari, ketika aku berbaring, aku ingin merenungkan hari itu dan bersyukur atas kesetiaan-Mu. Kiranya tidak berlalu satu hari pun di mana aku tidak berbicara denganmu, di mana aku tidak membuka Alkitab, di mana aku tidak berhenti untuk mendengar suaramu. Tolonglah aku menciptakan kebiasaan kudus untuk mencari wajah-Mu setiap hari, karena aku tahu bahwa dalam pencarian itulah aku menemukan makna, tujuan, dan kekuatan untuk hidup. Bapa, lindungilah aku dari penipuan. Lepaskanlah aku dari banyak perangkap rohani, dari gangguan yang mengalihkan fokus dari Kristus, dari pengeluaran yang tidak perlu, dari pesta pora yang membawa kepada dosa. Jagalah hatiku agar tidak jatuh ke dalam jerat-jerat ini. Kiranya aku tahu cara merayakan tanpa berbuat dosa, bersukacita tanpa menyimpang, menikmati berkat tanpa melupakan Sang Pemberi berkat. Lindungi juga keluargaku, anak-anakku, teman-temanku yang belum mengenal-Mu. Pasanglah pagar perlindungan di sekeliling kami, agar tidak ada kejahatan yang menjangkau kami, agar tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan kami yang berhasil. Tuhan, curahkanlah berkat-berkat-Mu atasku di bulan Desember ini. Aku tahu bahwa Engkau murah hati, bahwa Engkau senang memberkati anak-anak-Mu, bahwa Engkau tidak menahan hal yang baik dari mereka yang hidup dalam ketulusan. Jadi aku datang dengan iman meminta agar Engkau memberkati kehidupan keuanganku, agar Engkau mencukupkan segala keperluanku dan memberiku lebih dari cukup untuk menjadi berkat bagi hidup orang lain. Berkatilah kesehatanku, kuatkan tubuhku, sembuhkan segala penyakit. Berkatilah hubungan-hubunganku. Bawalah pemulihan di mana ada kehancuran, perdalam ikatan kasih dalam keluargaku. Berkatilah mimpi-mimpi dan proyek-proyekku. Bukalah pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Teguhkanlah rencana yang berasal dari-Mu, dan tutuplah yang tidak berasal dari-Mu. Bapa yang terkasih, aku ingin mengakhiri bulan ini dengan dapat berkata bahwa itu sangat berharga, bahwa aku menjalani setiap hari dengan sungguh-sungguh dalam hadirat-Mu, bahwa aku tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan kepadaku. Aku ingin tiba di akhir Desember menjadi orang yang lebih baik daripada di awal, lebih serupa dengan Yesus, lebih dewasa dalam iman, lebih dipakai oleh-Mu. Jagalah hatiku agar tidak menjadi dingin. Jagalah imanku agar tidak menjadi lemah. Jagalah kasihku agar tidak menjadi pura-pura. Kiranya setiap hari menjadi satu anak tangga lebih tinggi dalam perjalanan rohaniku. Kiranya setiap pengalaman mendekatkanku lebih lagi kepadamu. Kiranya setiap pergumulan menguatkanku dan bukan menghancurkanku. Tuhan, aku menyerahkan seluruh bulan Desember ini ke dalam tangan-Mu. 31 hari, 744 jam, setiap menit, setiap detik. Semuanya milik-Mu, semuanya berasal dari-Mu, semuanya harus bagi kemuliaan-Mu. Kiranya ini menjadi bulan Desember terbaik dalam hidupku, bukan karena semuanya akan mudah,
tetapi karena Engkau akan bersamaku dalam setiap langkah. Terima kasih karena aku sudah tahu bahwa Engkau mendengar doa ini. Terima kasih karena aku sudah tahu bahwa Engkau akan bertindak. Terima kasih karena Engkau setia dan janji-janjimu tidak gagal. Aku percaya kepadamu. Aku menyerahkan diri kepadamu. Aku bergantung sepenuhnya padamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saudari yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan gerakan Roh Kudus melalui kata-kata ini, aku ingin menyampaikan undangan istimewa kepadamu. Jangan biarkan pesan ini berhenti padamu, tetapi jadilah alat Tuhan untuk membawa harapan kepada orang lain yang juga membutuhkan kata-kata iman dan dorongan ini untuk bulan Desember. Bagikan video ini kepada keluargamu, teman-temanmu, saudara-saudaramu dalam Kristus, kepada orang yang kamu tahu sedang melewati masa sulit dan perlu diingatkan bahwa Tuhan itu setia dan memegang kendali. Gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebagai alat penginjilan dan pembangunan. Dan jika kamu belum menjadi bagian dari keluarga ini yang berkumpul di sini setiap hari untuk mencari wajah Tuhan melalui doa, aku mengundangmu untuk menekan tombol like di bawah ini. Tindakan sederhana ini menunjukkan kepadaku bahwa kamu menghargai konten ini dan mendorongku untuk terus membawakan lebih banyak doa yang penuh kuasa untuk menguatkan kehidupan rohanimu. Jangan lupa juga untuk tetap berada di saluran ini, untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan doa apapun yang telah Tuhan persiapkan untuk hari-harimu. Ingatlah, doa bukanlah pilihan dalam hidup orang Kristen. Itu adalah bahan bakar yang menjaga iman kita tetap menyala. Itu adalah koneksi langsung dengan takhta kasih karunia. Itu adalah senjata paling ampuh yang kita miliki melawan serangan musuh. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mencari Tuhan setiap hari. Dan ketahuilah bahwa aku akan berada di sini setiap hari dengan doa-doa baru untuk menemanimu dalam perjalanan iman ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dengan berlimpah, dan kiranya bulan Desember ini ditandai oleh hadirat nyata Tuhan di setiap area keberadaanmu. Tetaplah dalam damai sejahtera Tuhan, dan sampai jumpa di doa berikutnya.